البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-56 dari surat Al-Imran. Ayat yang ke-56 ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, ajakan mereka ya. Dan orang-orang yang hulu mengangkat derajatnya Nabi Isa sampai tingkatan menjadikan ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka adalah azab yang pedih, dan tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu pun yang bisa menolong orang-orang kafir tersebut ketika sudah berada di azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qala Allah taala, Allah taala berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Artinya, maka adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, niscaya aku akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhiratnya. Di dunia sudah diadab dengan adab yang pedih, nanti di akhirat tambah pedih lagi. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong-penolong, karena tidak bermanfaat sama sekali ya syafaatnya. Orang-orang yang memberikan syafaat terhadap orang kufar enggak ada manfaatnya sama sekali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka orang-orang kufar syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, enggak dianggap sama sekali. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, fa ammal ladzina kafaru bil masih minal yahud aw ghalau fihi minan nasara. Maka adapun orang-orang yang kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam dari kalangan orang Yahud enggak mengakui. Bahkan orang Yahud menuduh bahwasannya ibunya Isa alaihissalam pezina, pelacur. Bayangkan itu, ekstrimnya orang-orang Yahud. Nah, kemudian dan orang-orang yang hulu berlebihan dari kalangan Nasara. Nasara pun juga ternyata sebagian mereka yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam hulu, berlebihan. Sampai mengangkat Isa alaihissalam sebagai ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Fa u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya. Niscaya aku akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia, bil qatl, dengan adanya peperangan, wasalbi al-amwal, dan juga dihilangkannya, diambilkannya atau dihilangkannya harta-harta mereka, wa izatul mulk, dan juga dihilangkannya kekuasaan mereka. Ini termasuk hukumannya untuk di dunianya. Wa fil akhirati binnar, dan nanti di akhirat hukumannya adalah api neraka. Wa ma lahum min nasirin yansuruhum wa yadfa'u anhum 'adzaballah, dan mereka tidak memiliki seorang penolong pun yang menolong mereka, tidak pula yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Enggak ada. Semuanya mereka kena. Tidak ada satupun yang bisa menolong atau mengentaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat yang berikutnya, ayat yang ke-57. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi pahala-pahala mereka dengan sempurna. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang zalim.
Terkadang orang-orang zalim yang diinginkan adalah orang-orang zalim yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terkadang orang-orang zalim adalah musyrikun, orang-orang yang berbuat kesyirikan sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali. Karena terkadang az-zulm maknanya asyirk kan itu. Terkadang az-zulm maknanya sebagaimana hakikatnya, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Naam, kita lihat berikutnya atau kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan barakallahu fikum. Wa ammal ladzina amanu billahi wa rusulihi wa 'amilul a'malas shalihah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beramal amalan saleh, fayu'tihimullah thawaba a'malihim, niscaya Allah taala akan memberikan kepada mereka pahala. Allah taala memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka kamilan, secara sempurna, ghairu manqusin, tanpa dikurang-kurangi. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman. Karena jarang sekali ketika melihat keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam begitu ada dan didatangkan tanpa bapak. Ini mereka menyangka enggak mungkin seperti ini terjadi. Jadi mereka enggak mengimani langsung. Padahal memang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau orang-orang yang beriman mereka mengimaninya. Karena Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu, bisa dikatakan lebih istilahnya mengherankan lagi kalau seandainya itu dianggap mengherankan. Paham ya? Bagaimana mungkin Nabi Isa hanya adanya ibu saja tanpa bapak? Kita katakan bagaimana mungkin Adam alaihissalam ada tanpa bapak, tanpa ibu? Paham ya? Nanti akan disebutkan dalam penafsiran nanti bahwasanya mereka sendiri sebenarnya tidak memahami dan tidak mengambil pelajaran yang sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam, bayangkan, diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Mungkin kan? Mungkin. Ini Nabi Isa alaihissalam walaupun diciptakan adanya hanya ibu tanpa bapak, ya tentunya mungkin lagi. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azani wa jazakumullah. Jadi, orang-orang kufar dari kalangan An-Nasara yang mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka meragukan keberadaan ini. Jadi mereka meragukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam, sehingga sebagian mereka dari orang Yahud menuduh bahwasannya Maryam alaihissalam adalah seorang wanita baghiyah, wanita penzina atau wanita pelacur, wal iyad billah. Kita lihat. Wallahu la yuhibbudz zalimin bisyirki wal kufri. Perhatikan baik-baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena kesyirikan juga kezaliman. Karena kesyirikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Buktinya apa? Ibadah seharusnya diletakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau beribadah kalau dipersembahkan untuk kuburan, dipersembahkan untuk si mayit yang sudah meninggal, apakah itu barakallahu fikum bukan kezaliman? Kezaliman. Itu berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya mereka meletakkan peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang zalim baik dengan kesyirikan maupun dengan kekufuran. Kekufuran juga kezaliman. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada kezaliman apa kemarin? Al-hikmah. Apa maknanya? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil yang berikutnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menyebutkan tentang keberadaan sebagian orang-orang yang mereka tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak mengimani kenabiannya, dan justru tuduhan-tuduhan yang dilontarkan untuk menolak barakallahu fikum kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat, qala Allah taala berfirman, ayat yang ke-58, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Itu semuanya kisah-kisah yang telah kami bacakan kepadamu. Yang kami bacakan kepadamu berupa tanda-tanda dan juga peringatan yang bijaksana. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Peringatan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita lihat penafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Dzalikal ladzi naqussuhu 'alaik fi sya'ni Isa. Itu tadi yang kami telah kisahkan kepadamu berupa tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam, minad dalail al-wadhihah, termasuk tanda-tanda yang nampak dan jelas, ala sihhati risalatika,
tentang benarnya kerasulanmu. Wa sihhatul Qur'anil Hakim, dan juga benarnya Al-Qur'anul Hakim alladzi yafsilu bainal haqqi wal batil, yang mana Al-Qur'anul Hakim adalah apa? Adalah 6 kitab suci yang bisa memisahkan antara al-haq dan al-batil. Fala syakka fihi wa lam tiraa, maka tidak ada dalam Al-Qur'an keraguan sedikit pun, tidak pula kebimbangan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, jadi bukan sembarangan. Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang sangat mulia yang telah dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Enggak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga dinamakan Al-Furqan, karena memang Al-Qur'anul Karim adalah pemisah yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Paham ya? Oleh karena itu dinamakan apa? Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Naam. Al-Furqan termasuk salah satu nama-nama daripada nama Al-Qur'an, karena benar-benar memisahkan, membedakan antara al-haq dan al-batil. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman untuk memperjelas lagi permisalan Nabi Isa dengan Nabi Adam bagaimana keserupaannya. Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik. Na'am, barakallahu fikum. Inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan keberadaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala itu seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Nanti akan dijelaskan di dalam tafsirannya. Khalaqahu min turabin, yang Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun, jadilah engkau manusia, maka jadi manusia. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, inna khalqallahi li-Isa min ghairi abin mathaluhu kamathali khalqillahi li Adama min ghairi abin wala ummin. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ciptaan Allah Ta'ala untuk Isa tanpa bapak itu permisalannya seperti 6 kisah atau seperti penciptaan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, jadi tragedinya mirip, dipermisalkan. Idh khalaqahu min turabil ardi, yaitu karena Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian setelah itu Allah Ta'ala ucapkan kepada 6 tanah tersebut, kun basyaran fakan, jadilah manusia, maka jadilah manusia. Bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berikutnya. Fada'wa ilahiyati Isa likaunihi khuliqa min ghairi abin da'wa batilah. Maka seruan, tuduhan yang mengaku-ngaku keilahan Isa adalah ilah, Isa adalah Allah, adalah sesembahan dikarenakan diciptakan tanpa bapak, itu adalah seruan yang batil. Paham ya? Seruan yang batil dan keliru. Bagaimana dikatakan batil? Kita lihat. Fa Adam alaihissalam khuliqa min ghairi abin wala ummin. Sekarang kalau kita perhatikan, bahkan Nabi Adam alaihissalam itu justru diciptakan dari apa? Dari tanah, tanpa bapak, tanpa ibu gitu loh. Itu aja apa mereka semuanya sepakat bahwa Nabi Adam itu manusia. Nah, kenapa mereka tidak hulu mengangkat Nabi Adam sebagai Allah gitu loh. Paham ya? Nah, padahal apa? Nabi Isa alaihissalam, nah Allah telah ciptakan ibu tanpa bapak. Nabi Adam itu lebih apa? Lebih bisa dikatakan mengherankan lagi. Tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, yang itu aja mereka sepakat itu manusia, Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa enggak sepakat Nabi Isa itu manusia? Kita lihat. Fa Adam alaihissalam khuliqa min ghairi abin wala ummin. Wattafaqal jami' ala annahu 'abdun min ibadillah. Dan seluruhnya mereka sepakat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Padahal tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, seharusnya kalau mereka berpikir Nabi Isa alaihissalam juga manusia biasa. Nah, walaupun diciptakan tanpa bapak enggak masalah. Bukti Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu juga sepakat bahwasanya itu manusia biasa. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita tutup barakallahu fikum, berikutnya kata barakallahu fikum, Allah Ta'ala berfirman,
dalam ayat yang ke-50 ayat yang ke-60 dari surat Al-Imran, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, bahwasanya kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan engkau menjadi seperti atau jangan engkau menjadi bersama orang-orang yang ragu dan bimbang. Qala al-mufassirun asabahumullah al-haqqul ladzi la syakka fi amri Isa huwa alladzi ja'aka ayyuhar rasul min rabbik. Perhatikan baik-baik. Kebenaran yang tidak diragukan lagi di dalamnya mengenai perkara Isa alaihissalam yang itu adalah yang telah datang kepadamu wahai Rasul dari Rabbmu. Jadi kebenaran yang dikabarkan tentang Isa alaihissalam itu adalah kebenaran yang telah didatangkan kepadamu wahai Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Kemudian Allah taala mengatakan fadum ala yaqinik. Perhatikan baik-baik. Fadum ala yaqinik, maka terus-meneruslah engkau di atas keyakinanmu. Wa ala ma anta alaihi min tarkil iftira, dan juga terus-meneruslah engkau berada di atas keadaanmu, yaitu meninggalkan kebimbangan. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang gitu istilahnya. Yakinlah karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minasyakin, jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang ragu, yang bimbang. Wa fi hadza tasbitun wa tuma'ni. Barakallahu fikum. Ada ayatnya enggak? Na'am ahsan. Wa fi hadza tasbitun wa tam'anatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan ini ketika Allah taala mengatakan yakinlah engkau bahwasanya kebenaran datang dari Rabbmu, ini ada tasbitun, pengokohan, dan juga menenangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Yang terakhir itu ayat yang ke-61 dari surat Al-Imran. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Perhatikan baik-baik ayat ini. Awal mulanya dulu dan hingga saat ini sebagian orang menjadikan dalil untuk mubahalah. Namun kami sarankan jangan bermudah-mudahan mubahalah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Itu kurang tepat. Barakallahu fikum, dan akibatnya pun tidak benar dan tidak baik. Enggak perlu pakai mubahalah. Barakallahu fikum, yakin datang dari Allah Taala al-haq, bela, kerjakan, amalkan, dakwahkan. Dikit-dikit mubahalah itu biasanya orang-orang yang mencari kerjaan saja. Kita lihat. Barakallahu fikum. Faman hajjaka fih, maka apabila datang dari kalangan mereka kepadamu, datang untuk mendebatmu, setelah datang kepadamu ilmu, maksudnya apa? Maksudnya sudah dijelaskan, sudah jelaskan ilmu, sudah jelaskan petunjuk tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian datang kepadamu wahai Muhammad mendebatmu, katakanlah kepada mereka. Jadi ini khitabnya kepada Rasulullah ya. Kalau masih ada orang kau masih bimbang ragu, datang kepadamu debat tentang masalah Isa alaihissalam, kok seperti ini seperti itu, maka katakanlah kepada mereka, kemarilah kalian semuanya. Kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian kita nabtahil. Nabtahil maksudnya kita mengarah kepada Allah Ta'ala dengan doa agar segera diturunkan hukuman atau laknat bagi orang-orang yang dusta. Ini ya siyak yang namanya apa? Yang dikenal dengan apa? Mubahalah. Barakallahu fikum, kumpulkan semuanya, anak-anaknya, istri-istrinya, dirinya dan diri yang mengajak mubahalah tadi itu. Kemudian setelah itu nanti berdoa. Ya Allah, kalau seandainya ada di antara kita yang dusta, yang tidak jujur, maka segeralah turunkan kepadanya uqubah, yaitu hukuman, siksaan atau laknat. Jadi sifatnya kedua belah pihak kena kalau seandainya bohong, kalau seandainya dusta. Apa maksudnya ya? Tapi seperti ini tidak perlu digunakan dalam keadaan apa? Masih bisa didamaikan dan masih bisa dilerai, masih bisa ditenangkan. Jadi jangan bermudah-mudahan mubahalah kurang tepat. Barakallahu fikum. Karena mubahalah itu perkaranya bukan perkara yang sepele itu istilahnya. Kita lihat
Naam, kemudian summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita menghadapkan diri kepada Allah, berdoa agar apa? Naam, agar naam barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala melaknat, memberikan laknat kepada orang-orang yang dusta. Padahal kalau laknat yang munculnya dari Allah taala, apa maknanya? Laknat ada dua, tak ulang berkali-kali ini. Laknat yang muncul dari Allah taala beda dengan laknat yang muncul dari sesama manusia. Apa antum? Nah, kalau laknat dari Allah taala at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat dari manusia antum ayo lupa semua gimana ini? Antum? Naam, as-sabb wasyatm, hanya celaan dan cacian saja. Bedakan ya. Kalau laknat misalnya fulan la'ana fulanan, si fulan melaknat si fulan, ini bukan berarti menjauhkan dari rahmat Allah taala, tapi hanya mencaci maki dan menghina. Paham ya? Nah, tapi kalau laknat dari Allah taala atau laknat dari rasulnya, nah itu kalau laknat dari Allah taala berarti dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah taala. Kalau laknat dari Rasulullah untuk pelaku-pelaku maksiat berarti Rasulullah mendoakan apa? Agar dijauhkan dan diusir rahmat Allah taala. Seperti la'anallahu al-washimah wal mustawshimah, al-wasilah wal mustawsilah, nam wal mutafallijatil husn, atau yang semakna dengan itu. Allah taala melaknat pentato, orang yang mentato dan yang ditato kena laknat. Orang yang menyambung rambutnya, rambut palsu itu, dan yang disambung kena laknat dua-duanya. Kemudian orang yang mengikir giginya untuk apa? Memperindah diri, untuk biar cantik, biar apa? Nah, biar ganteng, kena laknat juga. Tapi kalau hanya dirapikan agar apa? Makannya tidak terganggu, kemudian juga bicaranya normal, enggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan mutafallijatil husn. Nah, jadi merapikan giginya, dikikir, dikecilkan untuk mencari keindahan, biar ganteng, biar cantik, itu yang kena laknat. Paham ya? Adapun kalau untuk merapikan biar bisa makan, kadang sebagian ada yang terhalang gara-gara giginya itu ya, biar mudah makan, kemudian bicaranya pun juga tepat, tidak terganggu, itu enggak masalah. Ingat-ingat ya, yang kena laknat yang sengaja dibikin, dihaluskan, dikikir agar apa? Agar cantik atau ganteng, itu hati-hati, kena laknat. Nah, karena laknat sudah kita lewati. Kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala berarti apa Pak maknanya? Nah, penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir. Nah, tapi kalau laknat sesama manusia, si fulan melaknat si fulan, maknanya apa tadi? Nah, cacian dan makian saja. Maaf insyaallah ya bedanya ya. Itu penting sekali, jangan sampai keliru. Nah, kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asbahumullah, faman jadalaka ayyuhar rasul, maka barang siapa yang datang kepadamu mendebatmu wahai Rasul, fil Masih Isa bin Maryam, yaitu mendebat tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu petunjuk dan ilm, fi amri Isa alaihissalam, mengenai Nabi Isa alaihissalam, faqul lahum, katakanlah kepada mereka, ta'alau, kemarilah kalian, nuhdir abna'ana, kita akan menghadirkan anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian dihadirkan semua ya, wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita dan juga istri-istri kalian, semuanya dihadirkan, wa anfusana wa anfusakum, dan diri-diri kita dan diri-diri kalian, summa nattajih ilallahi bid-du'a, kemudian kita semuanya menghadap diri kepada Allah taala berdoa, an yunzila uqubatahu wa la'natahu, agar segera diturunkan hukuman azab dari Allah taala dan juga laknatnya 'alal kadzibin, untuk orang-orang yang dusta fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, al-musirrina 'ala inadihim, yang mereka terus-menerus di atas penentangan mereka. Ini berarti menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum hafizakumullah, solusi yang terakhir mengenai apa? Mengenai al-mubahalah, kalau tidak bisa ditempuh dengan cara-cara yang lain. Untuk saat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan masalah mubahalah. Insyaallah taala bisa ditempuh dengan cara yang lain, karena mubahalah ini nanti dua-duanya kena. Nah, kalau seandainya bohong di antara salah kedua belah pihak tadi ada yang bohong, ya kena doa laknat, kena doa adab. Paham ya? Tapi kalau yang jujur ya selamat.
Yang bohong itu yang kena. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apalagi sekarang di panas-panasnya apa? Panas-panasnya pilihan presiden. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang sebagian mereka mungkin ada ya sampai berani mubahalah, mungkin ada juga yang sampai mengorbankan hartanya. Paham ya? Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Kalau kita telusuri semuanya ya gara-gara rebutan kursi. Paham ya? Kalau kita pahami baik-baik, seharusnya kalau mereka paham itu udah nyari kursi keselamatan di akhirat saja. Paham ya? Kalau kursi di dunia ini masih belum tentu dijamin keselamatannya. Namun walaupun demikian, kita semuanya ahlus sunnah, yang jadi siapa, yang memimpin siapa, selama mereka adalah muslimun yang sah menjadi pemimpin kita dan memerintahkan pada perkara yang baik, wajib taat, tidak boleh berontak, tidak boleh kudeta, tidak boleh revolusi, tidak boleh melakukan pemberontakan atau yang semisalnya. Nah, karena apa? Karena ahlus sunnah wal jamaah sangat apa? Sangat setia dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Semua dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah perintah untuk mentaati pemimpin, tidak ada perintah untuk apa? Ikut andil dalam na'am barakallahu fikum acara atau ritual yang berseberangan dengan syariat. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.